Hai semuanya, it's Kiki and welcome back to my channel. Nah, sebulan yang lalu aku pernah bahas di Instagram aku bahwa TikTok is more than joget apps. Potensi dari TikTok ini beneran gede banget. So I guess if you click this video, kalian udah menangkap sinyal-sinyal tersebut. Kalian pengen mempelajari lebih lanjut gimana sih sebenarnya cara kerjanya TikTok, gimana cara menumbuhkan profile di TikTok. So, welcome to the right video karena aku akan bahas hal-hal tersebut. So, keep on watching, stay tuned. Sampai video ini dibikin, aplikasi TikTok sendiri di dunia udah di-download lebih dari 2 miliar kali. Jumlahnya ini udah melebihi Instagram bahkan guys, isn't that crazy? Kalau di Indonesia sendiri, pertumbuhan pengguna TikTok ini sampai mencapai 20% gara-gara pandemi corona ya. Jadi selama 3 bulan ini bener-bener gila banget ya. Mungkin kalian juga kerasa ya di Instagram, di YouTube yang dilihat semuanya kontennya dari TikTok. Tapi kak, pendownload TikTok pasti cuman anak-anak alay, ala-ala Gen Z gitu yang cuman pengen joget-joget doang. Jangan salah guys, di TikTok ini kalian bisa menemukan sangat banyak konten yang menarik, mulai dari yang berfaedah sampai yang non-faedah, semuanya ada. By the way, FYI aja nih guys, konten video dengan menggunakan tagar sama-sama belajar itu udah ditonton lebih dari 2 miliar kali dalam waktu 29 hari doang selama April sampai Mei kemarin di Indonesia. Gila gak sih? Jadi emang aku pernah bahas juga ya di Instagram aku bahwa katanya orang-orang di balik TikTok apps ini emang pengen banget sebenarnya ngejadiin TikTok ini sebagai sebuah platform edukasi juga, just like Ruang Guru, Coursera atau Udemy. Cuman bedanya konten edukasi atau konten faedahnya ini dibikin se-bite size mungkin. Jadi kayak 15 sampai 60 detik kita udah mendapatkan sesuatu yang seru sekaligus bermanfaat gitu konsepnya. Jadi misalnya nih kalian nggak berminat jadi kreator, kalian cuman pengen jadi penonton doang. Di sini kalian bisa menemukan sangat banyak video original yang berfaedah sampai yang non faedah, semuanya ada, mulai dari tips bisnis, tips marketing, tips kerja, tips masak, semua ada di sini. Kalian juga bisa visit TikTok aku juga @kkgeneus2. Mungkin kalian yang udah download aplikasi TikTok bisa cerita di bawah ya. Mungkin biar yang belum download ini biar percaya bahwa kalian mungkin udah mendapatkan faedah apa aja nih, udah belajar apa aja nih dari aplikasi TikTok. Selanjutnya nih, misalnya kalian nggak punya massive audience di platform-platform yang lain nih, tapi kalian pengen mencoba mengembangkan personal or company branding, kayaknya TikTok is a good place to start karena di sini memang audiensnya gede banget dan sudah cukup banyak kayak ceritanya orang yang seminggu dapat 10k followers, sebulan dapat 100k followers, itu sangat mungkin di TikTok. Well, tentunya untuk bisa mencapai performance sekian k followers seperti itu, kita butuh kerja keras dan juga kerja cerdas. Kerja kerasnya mungkin kalian harus berpikir ide konten dan juga upload konten secara konsisten. Selain itu kerja cerdasnya kalian harus paham bener nih gimana sih sebenarnya cara algoritma TikTok ini bekerja. Nah itu penting ya. Jadi sedikit disclaimer ya, kalau aku sendiri nih pengalaman aku dalam 1 bulan aku baru dapetin 10k followers. Kenapa? Karena aku upload videonya itu nggak kayak yang lain ya. Kalau yang lain itu upload video 1 hari bisa 2-3 video, sedangkan aku sendiri aku cuman upload sekitar 15-an video dalam 1 bulan tersebut ya, karena aku harus melakukan my actual harus bekerja dan lain-lain, jadi aku nggak sempat, nggak bisa keep up. Tapi menurut aku ini adalah good signal ya, bisa mendapatkan prestasi kayak gini berarti kalian juga bisa, walaupun kalian bukan Gen Z, kalian sibuk, kalian bekerja, kalian berbisnis, pasti tetap keburu kok ngerjain TikTok. Kalau misalnya kalian pengen berkembang di TikTok, kalian harus paham dulu gimana cara kerja algoritma dari TikTok itu sendiri yang menurut aku cukup unik dan beda daripada sosial media yang lainnya. Kalau di tempat lain orang itu dituntut untuk engage ke content creatornya, jadi kayaknya jumlah followers atau jumlah subscribers itu penting banget. Tapi kalau di TikTok kita dituntut untuk engage ke kontennya aja. So matrix kayak likes, comment, share, video completion, dan video rewatch, 5 ini sepenting itu untuk membuat konten kita dan followers kita itu bisa growth. Just like in other social media, likes ini merupakan salah satu matrix penting juga yang harus kita perhatiin. The more likes you have, the better lah. FYI nih, kalau di TikTok bedanya, ketika seseorang itu nge-like sebuah video itu akan kesimpan terus di profile. Jadi kalau misalnya video kita udah di-like, ketika orang tersebut pengen nge-rewatch video kita lagi, gampang. Nah, yang kedua ada komen ya. Masih mirip dengan sosial media yang lain. Kalau misalnya ada banyak komen yang kita punya, pasti itu akan mempermudah TikTok untuk mengidentifikasi apakah konten video kita itu menarik buat orang, interaktif buat orang apa enggak. Kenapa komen ini salah satu matriks penting nih ya, bayangin ya. Ketika orang mau nulis komen di video kita, dia kan jadinya akan menonton video itu terus-menerus kan, berulang-ulang kali sambil dia ngetik komennya.
videonya. Nah, ini akan meningkatkan salah satu matriks yang tadi, video completion dan video rewatch tadi, yang cukup penting juga di TikTok. Dan kalau misalnya saran aku nih, ketika kalian udah dapetin beberapa komen, kalian jangan lupa selalu balesin gitu. Karena ketika kalian ngebales, kalian akan terjadi interaksi di situ, dan again nanti video kalian akan di-revisit lagi sama dia, di-rewatch lagi sama dia, dan matriks kalian akhirnya makin lama makin naik untuk video tersebut. Ketika video kalian dimunculin ke beberapa halaman for your page dari pengguna-pengguna lain, FYI for your page ini kayak timeline gitu. Nah, penting banget nih untuk orang yang ketika udah nonton video kita itu, biar dia tuh mau share itu caranya gimana, itu harus kita pikirkan. Entah share ke WhatsApp, ke Instagram, dan lain-lain. Ini matriks yang penting banget nih guys, karena ya mungkin kalau dinalar-nalar ya pastinya TikTok dia kan masih growing banget kan sampai sekarang. Dia pastinya pengen dong untuk nge-reach audience yang mungkin belum pernah download TikTok. Selanjutnya, kalau misalnya kalian bener-bener pengen konten kalian berkembang, pengen viral, pengen masuk for your page sering-sering, kalian harus perhatikan matriks video completion dan video rewatch. Bikin video yang semenarik mungkin sehingga orang bisa nonton sampai habis, dan kalau memungkinkan dia nonton lagi dan nonton lagi. Karena aku sempat bahas tadi di awal bahwa emang cara kerja algoritma TikTok ini beda sama yang lain. Kalau misalnya di TikTok punya followers yang banyak, oke, bagus, tapi punya video yang menarik itu jauh lebih penting, karena performance kita itu diukur dari setiap video yang kita bikin, bukan dari kumulatif video-video yang kita bikin dalam satu akun. Agak beda dari YouTube, misalnya YouTube kan benar-benar dilihat dari satu channel itu kan. Oke, sampai sini kalian pasti udah agak panas, udah agak ngerti ya TikTok cara kerja seperti apa, dan mulai kepengen nih, oke, aku akan coba create sebuah video, so aku akan ajarin step by stepnya. Oke, mulai! Step by stepnya sendiri aku akan bagi menjadi 3 tahap seperti biasa. Ada bagian preparation, production, dan post production. Aku akan bahas dari preparation dulu nih. 1, kalau misalnya kalian bener-bener pengen fokus untuk ngembangin personal atau company branding di TikTok, kalian harus punya niche content dulu. Fokus topik yang mau kalian bahas di konten video kalian itu apa sih sebenarnya. Jangan bener-bener kemana-mana semua digarap ya. Tips masak iya, tips dagang iya, semua yang mau kalian sikat. Itu justru akan menurunkan engagement dari orang-orang yang udah nonton nih tadinya. Habis itu nge-visit profile kita. Tapi kalau konten kita itu nggak jelas, dia bisa ekspektasi apa dari nge-follow kita, itu bakal nggak jadi followers juga gitu. Misalnya kayak aku nih, aku fokus di konten-konten yang business marketing sekaligus self-development kayak nyari-nyari kerja. Ya itu aja yang aku bahas sebenarnya. Mau aku bahasnya sambil joget, mau bahasnya sambil diem, topik-topiknya tetap itu, jadinya followers aku bisa growth dengan baik karena mereka jelas gitu apa yang mau diekspektasikan dari video aku. Selanjutnya kita bahas yang agak teknis, yaitu misalnya dari foto dulu nih. Nah, foto sendiri kalau misalnya di TikTok, memang profil foto kita tuh nggak terlihat secara jelas ya kalau di timeline atau di FYP. Makanya kita pasang foto tuh harus benar-benar wajah mukanya tuh yang jelas, agak ngezoom dikit. Abis itu mungkin backgroundnya cari yang warna-warna yang eye catching, misalnya putih, kuning, biru muda, dan lain-lain. Selanjutnya pada bio kita harus state to the point. Selanjutnya pada bagian bio kita harus benar-benar state dengan sangat jelas. Di situ kita itu bahas apa sih? Kayak aku contohnya di sini ada self dev, ada marketing and biz kayak gitu. Terus habis itu jangan lupa kalian cantumkan juga call to actionnya. Misalnya ke sosial media, kalian arahin ke YouTube channel kalian, itu boleh, nggak apa-apa. Ingat tadi ya, jadi audiens TikTok ini gede banget. Kalau misalnya kalian nggak manfaatkan dengan bikin call to action kayak gitu, sayang banget kan. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kalian coba migrasi dulu nih dari personal account ke pro account. Biar apa? Biar kalian bisa ngeliat nih data-data atau analytics dari akun kalian. Ya harus melek data ya, walaupun ini TikTok guys, mainnya sama aja kok sama digital marketing yang lain. Selanjutnya nih, buat kalian yang masih pemula banget baru download ya TikTok ini, coba kalian normalize dulu, kalian mengakrabkan diri dengan TikTok. Kalian follow 1-10 akun yang menurut kalian sesuai dengan niche konten yang mau kalian kerjakan. Misalnya kayak aku waktu itu follow konten-konten atau profile-profile yang emang bisnis banget, sama yang self dev banget. Itu aku followin, terus aku liatin gimana cara mereka menyampaikan konten hanya dalam 15-60 detik. Habis itu lagu-lagu apa sih yang lagi populer di TikTok, gimana sih audiens TikTok ini, community-nya, behavior-nya seperti apa. Itu kalian pelajari aja dalam 1 minggu, biasanya kalian akan udah ngerti kok. Selanjutnya, selamat datang di bagian production. Yang pertama harus kalian siapkan, yang harus kalian buat adalah ngeproduksi draft atau scriptnya dulu.
Kak please deh, ini tuh TikTok gitu, ngapain pakai script segala, emang kita mau bikin video YouTube. Jangan salah guys, ngomong di depan kamera dalam durasi yang ada limitnya 15 detik sampai 60 detik itu jauh lebih susah daripada ngomong di depan kamera di YouTube yang nggak ada batasannya, terserah kalian. Hampir tiap kata per kata itu sebenarnya sangat berarti per millisecondsnya, jadi mending kalian bikin script. Dan ini juga akan berimpact juga ke video completion kalian. Kalau misalnya jelas nih dari opening, konten sampai closingnya seperti apa, orang tuh jadi cenderung akan nonton dari awal sampai akhir. Nah, proses selanjutnya adalah pengambilan gambar atau syutingnya itu sendiri. Sebenarnya ada sangat banyak shooting hacks yang pengen aku bahas di sini, tapi nggak bisa karena video ini bakal jadi sangat panjang banget. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan hacks bikin konten di TikTok, kalian komen aja di bawah, nanti aku akan bikin di video aku yang selanjutnya. So anyway, dalam syuting video TikTok, terutama untuk kalian yang mungkin masih baru, ada beberapa macam cara sih. Misalnya kalian syuting original aja, jadi kalian shoot, abis itu kalian ambil video panjang, ngomong panjang atau joget panjang kayak gitu bisa. Atau yang kedua, kalian bisa pakai kayak nge-pause dulu, di skip dulu biar ada yang namanya transisi dan lain-lain. Atau yang ketiga, kalian juga bisa nih pakai filter tertentu, mau filter di muka, mau filter background biar seru-seru juga, biar lebih informatif juga. Yang juga penting diperhatiin dalam video syuting adalah mau dibikin berapa panjang ini durasinya ya. Kalau saran aku mungkin 15 sampai 30 detik video itu udah cukup untuk kalian yang masih baru, dan biar video completion dan video rewatch-nya ini skornya lebih tinggi lagi karena videonya emang gak panjang-panjang. Masih ada hubungannya sama syuting video yang gak kalah penting di sini adalah bagian musik guys, karena di TikTok sendiri musik ini sangat berpengaruh terhadap exposure konten-konten video kalian. Misalnya nih, kalian pakai musik yang lagi populer di TikTok saat ini, kalian tuh bisa meningkat nih kemungkinannya untuk video kalian ini yang dari yang bukan siapa-siapa bisa ditemukan oleh orang-orang lebih banyak di FYP. Kalian nemu nih, oh lagu ini lagi banyak banget nih dipakai sama orang-orang, kalian klik aja musiknya, abis itu baru kalian bikin konten-konten entah joget, entah narasi. Nah, tapi bisa juga nih caranya, kalian bikin dulu konten narasinya, kalian ngomong dulu, abis itu kalian setting background musiknya pakai musik-musik yang emang menurut kalian cocok atau musik-musik yang emang lagi trending saat itu bisa. Saran aku, biar background musik sama narasi kalian tuh gak saling balapan satu sama lain, kalian coba atur volumenya. Misalnya background musiknya mungkin 5 sampai 10 apa ya itu ya, 5 sampai 10 aku nggak tahu satuannya apa, itu cukup. Nah, ntar suara kita ditinggiin lagi, jadi ditontonnya juga enak gitu. Nah, selanjutnya setelah beres dengan persyutingan dan permusikan, yang tidak kalah penting di sini adalah tambahkan thumbnail dan teks. Nah, jadi biasanya orang-orang tuh akan nulis beberapa caption yang intinya menjelaskan video kita yang 15 sampai 60 seconds ini sedang membahas apa sih. Biar nanti orang-orang yang mungkin nge-visit profile kita ketinggalan sama video-video kita yang sebelumnya bisa tahu nih pas scroll di feed, oh ada konten juga yang kayak gini nih, aku klik ah. Selain itu, kalian juga bisa tambahin teks-teks kayak gini, bisa pop up, pop in ya, pop up. Kalian masukin aja seseru kalian, sesuaikan dengan musik, sesuaikan dengan konsep, narasi kalian yang kalian kepengenin. Itu silakan sesuaiin aja. Pokoknya intinya main-mainin aja ya. Untuk fitur-fiturnya TikTok ini sebenarnya sangat banyak sih yang menarik. Kalian coba biasakan dan kalian coba pelajarin aja. Kalian beres dengan proses-proses tersebut, kalian jangan lupa tambahkan caption dulu. Nah, agak beda dengan sosial media yang lain, kalian jangan taruh caption di situ yang panjang kali lebar, kalian curhat, jangan. Kayak satu kalimat aja cukup yang intinya membuat orang penasaran untuk nonton video kalian dari awal sampai akhir. Karena kalau kalian captionnya terlalu panjang, nanti video kalian jadi ketutupan gitu. Jadi bisa-bisa setengah ini jadi nggak kelihatan. Teks-teks yang kalian tadi udah edit di step sebelumnya, jadinya ketutupan sama caption kalian. Sayang banget kan? Dan ini masih ada hubungannya sama caption sih, yaitu hashtag. Nah, hashtag ini penting banget ya guys. Just like another social media, ini akan mempermudah TikTok algoritma sendiri untuk mendeteksi nih konten kita itu tentang apa, dan sebaiknya dia itu merekomendasikan video-video ini tuh ke siapa. Nah, hashtagnya juga jangan panjang-panjang banget. Menurut aku 3-4 hashtag utama itu udah cukup kok kalau di TikTok. Oke, setelah kalian upload tapi belum ada viewers, belum ada followers, jangan sedih dulu nih ya. Untuk post production ya, kalian bisa melakukan beberapa tips-tips berikut. Yang pertama, kalian harus coba konsisten aja upload video. Kalau misalnya kalian seminggu sanggupnya 3 kali video, ya udah 3 video aja. Kalau kalian emang sanggup sehari 2-3 video, jabanin aja 2-3 video. Yang penting konsisten, dan kalian harus inget tetap konsisten dengan
niche topik yang tadi udah kita bahas sepanjang kali lebar itu tadi ya. Jangan sampai ketika aduh 5 video nggak ada yang nonton nih, ya udahlah ganti aja tips masak deh yang awalnya kita tips bisnis gitu. Nanti pasti akan ada masanya kok. Ada satu video kita viral, abis itu udah, nanti video yang lain akan insya Allah mengikutin. Plus jangan lupa kalau misalnya kalian bisa share video-video TikTok kalian ke sosial media yang lain akan sangat bagus. Jadi kalian membawa nih orang-orang yang memang udah kenal kalian dari sosmed yang lain ke platform TikTok. Itu akan mempermudah exposure kalian juga untuk yang masih awal-awal. Tips selanjutnya pokoknya jangan perfeksionis banget kalau di TikTok, karena ini agak beda ya sama sosmed yang lain. Kalau yang lain kan kita harus filter perfect gitu ya, angle sebagus mungkin, desain sebagus mungkin. Tapi kalau di TikTok community tuh sumpah beda banget guys. Semakin ori, semakin raw video kalian itu jatuhnya malah makin bagus gitu, nggak tahu kenapa ya. Jadi kalian jadi apa adanya aja, pakai alat seadanya, ya bikin konten aja sesuka kalian dulu. Habis itu ya kita lihat respon community-nya seperti apa. Nah kalau misalnya kalian udah cobain nih download TikTok sebelum-sebelumnya, nah coba kalian share di bawah apa nama ID TikTok kalian, kita bisa saling sharing, nanti kita bisa cek-cek random juga. Aku pengen tahu konten-konten kalian kayak apa. So, kalau misalnya kalian juga belum download nih ternyata, sok download dulu, habis itu balik lagi ke video ini dan kalian kasih tahu ID TikTok kalian ya, aku pengen tahu. Kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat seperti biasa guys, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa like juga dan komen di bawah gimana kalian udah mencoba TikTok, seperti apa pengalamannya dan kira-kira kalian udah mendapatkan manfaat apa sih dari TikTok. Kalian share di bawah. Oke, kayak gitu aja. So, terima kasih udah nonton video yang panjang ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.